Cukup semprot dengan ini, lalat buah hilang selamanya sampai ke telur-telurnya. Buah cabai menjadi lebat dan tidak rontok. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PD. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya sangat subur luar biasa sekali dan kelihatan bunganya sudah lumayan banyak. Khususnya pada hari ini kita akan melakukan penyempraian, di mana penyempraian ini bertujuan untuk mengendalikan hama lalat buah. Jadi lalat buah ini sangat cepat sekali menyerang buah cabai yang kita tanam ini. Kalau kita tidak cepat-cepat mengendalikannya, bisa menyebabkan gagal panen. Bukan hanya untuk mengendalikan lalat buah pada hari ini, kita juga melakukan penyempraian dengan bahan-bahan yang super juga, di mana bahan ini bertujuan untuk mengendalikan keriting daun, bertujuan agar buah cabai ini menjadi lebih berat bobotnya, warnanya lebih mengkilat, dan khususnya tanaman bisa menjadi lebih subur. Oleh karena itu kawan-kawan, simak videonya sampai selesai, bahan-bahan apa yang akan kita gunakan pada hari ini untuk melakukan penyempraian, di mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sebelum kita melakukan penyempraian kawan-kawan, kita lihat dulu kondisi tanaman yang kita tanam. Nah, inilah kondisinya kawan-kawan, sudah lumayan bagus sekali, bunganya sudah sangat lebat luar biasa seperti ini, daunnya sangat hijau sekali, bebas yang namanya serangan jamur serta keriting. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan, walaupun belum ada keriting daun ataupun belum ada serangan lalat buah, lebih bagus kita mengendalikannya terlebih dahulu. Nah, ini tanaman cabai keriting dengan varietas Igotapi. Jadi sudah memasuki namanya fase pembuahan. Jadi bahkan sudah ada buahnya besar-besar seperti ini kawan-kawan. Nah, buah yang seperti inilah sangat rentan sekali biasanya diserang oleh yang namanya lalat buah. Kita akan menggunakan bahan-bahan yang sangat super sekali, khususnya obat lalat buah ini, di mana mampu membasmi lalat buah sampai ke telur-telurnya. Jadi kalau kita hanya mengendalikan lalat buahnya, kalau telurnya masih ada di dalam buah cabai ini, itu akan berkembang dan menghasilkan lalat buah baru. Tetapi obat ini berbeda kawan-kawan, di mana dia mampu mengendalikan sampai ke telurnya. Jadi dengan demikian maka buah cabai ini akan menjadi aman, tidak rontok kawan-kawan. Bisa dilihat jadi sangat subur sekali, daunnya sangat hijau sekali. Dan ini kita menanam cabai keriting Igotapi ini merupakan di lahan bekas kawan-kawan. Yang pertama kita tanam adalah kubis atau kul, yang kedua adalah cabai rawit kaliber, dan yang ketiga seperti yang kawan-kawan bisa lihat di depan saya ini adalah cabai keriting. Jadi pertumbuhannya tetap maksimal. Kita hanya melakukan pindah tanam aja. Dulunya kita tanam di sini cabai rawit kalibernya kawan-kawan. Nah, sedangkan cabai keritingnya kita pindah di sampingnya di lubang pupuk susulan. Nah, teknik yang kita lakukan sebelum melakukan penanaman adalah melakukan pemberian pupuk kandang sapi yang sudah difermentasi dan sudah dihaluskan. Kita berikan di sini 2 sendok makan. Nah, itu yang kita lakukan, sehingga tanamannya sangat subur luar biasa seperti ini. Dan setiap interval 5 hari sekali kita juga melakukan pengocoran dengan menggunakan kalsium asam umat
ditambah dengan bahan yang kita racik sendiri, yaitu kotoran ayam yang difermentasi dengan air 200 liter ini. Kita kotoran ayamnya 10 kilo dicampur dengan E4 setengah liter dan molase setengah liter. Kita fermentasi kurang lebih 10-15 hari. Baru kita melakukan pengocoran di setiap lubang tanam. Dengan demikian, walaupun lahan bekas, tanaman cabai yang kita tanam tetap tumbuh secara maksimal seperti ini. Seperti ini, kawan-kawan. Dan memang kendala yang kita hadapi waktu penanaman sudah sering saya sampaikan adalah serangan siput, kawan-kawan. Jadi cukup lumayan banyak tanaman cabai yang diserang oleh siput, walaupun kita sudah mengisi di setiap lubang tanaman ini dengan mekulisida, yaitu kita menggunakan toksiput, tetapi masih aja ada serangan. Karena ini merupakan lahan bekas, jadi siput di tempat kita ini cukup banyak sekali. Jadi siput yang kecil-kecil sekali, bukan bekecot, kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisinya, kawan-kawan. Bahkan di sini buah cabainya sudah ada yang besar seperti ini. Jadi sangat bagus sekali. Nah, ini bunganya sangat lebat sekali. Perantingannya cukup pendek sekali dia. Jadi kalau perantingannya pendek atau cabang-cabangnya ini pendek, otomatis bunga dan buahnya akan semakin lebat. Di sini kita tidak melakukan pemotongan tunas, kawan-kawan. Kita biarkan di sini, kita pelihara. Karena tunasnya ini merupakan tunas produktif, tingginya hampir sama dengan batang utama. Nah, ini juga ini luar biasa sekali bunganya, sangat-sangat lebat sekali. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, harus kita jaga buah yang sudah keluar seperti ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, sangat rentan sekali dengan serangan lalat buah. Jadi lumayan subur ini tanamannya, karena di tempat kita ini sudah mulai ada hujan, kawan-kawan. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pengocoran. Kita rubah sekarang sistem perawatan tanaman cabainya. Yang dulu kita melakukan sistem kocor, sekarang kita melakukan dengan sistem spray. Bahan-bahan yang kita gunakan hari ini untuk penyepraian, nah seperti yang kawan-kawan lihat di depan kita ini kita memakai 3 bahan. Yang pertama, insektisida kontak sistemik. Ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan yang namanya lalat buah. Jadi dengan mengaplikasikan yang namanya Sagribit ini, jadi lalat buah itu hilang selamanya, mulai dari indukan sampai ke telur-telurnya. Dan yang kedua, sudah tidak asing lagi, di mana kita menggunakan di fase generatif atau di fase pembuahan ini menggunakan suplemen tanaman, yaitu Kalinet dengan kandungan fosfat, kalium, dan boron. Dan yang ketiga, kita memakai insektisida yaitu Agrimek untuk mengendalikan keriting daun. Nah, dosis masing-masing bahan ini adalah, yang pertama kita memakai insektisida kontak sistemik, kita Sagribit ini kita memakai 2 sendok makan sudah cukup. Yang kedua yaitu suplemen tanaman fase generatif yaitu Kalinet, kita memakai 3 tutupnya ini atau kurang lebih 30 ml. Dan yang ketiga adalah insektisida Agrimek, kita memakai hanya 10 ml untuk 1 tangki semprot. Ini insektisida kontak sistemik yaitu Sagribit, kita pakai 2 sendok. 1, 2 sendok makannya tidak penuh, kawan-kawan. 2, yang sudah cukup segitu saja. Kita aduk dulu. Dan yang kedua kita memakai yaitu Agrimek dengan bahan aktif Abamectin. Nah, kita pakai kurang lebih 10 ml, ini kurang lebih takarannya 10 ml. Kita tidak memakai perekat ini. Nah, seperti ini. Kita aduk lagi. Dan suplemen tanaman di fase generatif yaitu Kalinet, kita memakai 30 ml atau 3 tutupnya ini. 1, 2, 3. Ini tujuan kita memakai suplemen tanaman agar bunga dan buah tidak mengalami kerontokan serta bobotnya nanti lebih berat dan warna buah lebih mengkilap.
Nah, sesudah ini kita aduk langsung. Jika sudah larut dalam air baru kita tuangkan. Kegiatan kita hari ini melakukan penyeprian di mana bertujuan untuk mengendalikan lalat buah sampai ke telur-telurnya serta mengendalikan keriting daun dan agar tanaman atau buah cabai tidak mengalami kerontokan serta bobotnya menjadi lebih berat. Sudah selesai kita lakukan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai dan semoga kedepannya kita menjadi sukses.